Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading seperti biasa ya. Temanya kali ini adalah yang akan menghubungi kamu sebelum akhir tahun 2021 ya. Kira-kira siapa yang akan menghubungi kamu sebelum tahun ini berakhir? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini general reading, bisa nggak resonate, bisa resonate-nya beberapa hal aja ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak ya, hubungi kontak yang ada di description box ini ya, video ini ya. Oke, itu aja deh. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Ini video kedua aku hari ini, aku bikin. Besok pagi aku bikin lagi. Oke, lanjut ya. Siapa yang akan menghubungi kamu sebelum tahun ini berakhir? Mungkin dia elemen water sign bisa, elemen air sign bisa, earth sign juga bisa, kayak Capricorn mungkin ya. Tapi sebenarnya pembawaan dia jiwanya tenang sih. Dia jiwanya tenang, tapi seakan kamu ya sama dia tuh kayak ada perbedaan. Di sini jelas, kayak aku lihat di sini kayak ada perbedaan antara kamu sama dia. Apapun perbedaannya ya. Dia tuh orangnya tenang. Kalau misalnya dia suka olahraga, suka yoga gitu ya, atau meditasi. Ya, itu kayak orang lagi yoga atau meditasi kan. You can see that ya. Dia jiwanya tenang, atau memang orang tipe-tipe yang suka menenangkan diri ya. Cukup religius juga ya, suka ibadah, mungkin dekat juga hubungannya sama Tuhan ya, suka berdoa juga. Dia punya banyak mimpi ya, orangnya tuh punya banyak mimpi, terus punya tujuan hidup, menyenangkan, orangnya menyenangkan, cheerful, dan dia tuh suka menebarkan apa ya, aura yang kayak happy, menyenangkan di orang sekitarnya. Tapi kadang dia juga dingin ya. Apa ini karakternya ada di dua orang ya? Soalnya agak berlawanan karakternya. Kadang dia juga dingin, tapi dia tuh apa ya, mungkin buat kamu dia itu pernah apa ya, berarti di dalam hidup kamu. Kalau pernah berarti seseorang, aku belum lihat sih dia seseorang dari masa lalu atau bukan, tapi yang aku lihat kayak dia itu mungkin buat kamu seseorang yang mewarnai hidup kamu. Artinya buat kamu tuh kayak gitu, dia mewarnai hidup kamu, kayak colorful gitu ya. Dia orangnya menyenangkan, fashionable juga. Dari penampilan tuh penampilannya tuh suka berpakaian yang menarik gitu ya. Dia pikirannya suka out of the box ya, pikirannya nggak kayak orang kebanyakan. Kadang orangnya tuh suka santai atau bermalas-malasan, atau mungkin dia tipe-tipe yang santai. Tipe-tipe yang santai maksudnya apa ya, menganggap hal apapun tuh santai aja jalaninnya ya. Bukan tipe yang suka ngotot atau memaksakan keadaan ya. Kadang dia juga independen atau mandiri ya, atau suka melakukan apa-apa sendiri gitu. Iya. Dia kalau soal kerjaan gitu ya, kayaknya cepet deh. Tipe-tipe orang yang kalau kerja tuh geraknya cepet ya, walaupun dia santai, tapi kalau ada beberapa hal kadang kalau soal kerjaan dia tuh cepat
Dan aku lihat kayak dia orangnya tuh sabar, mau menunggu, ya, mau menunggu. Atau mereka ada yang sifatnya itu kayak senang belajar, ya, entah akademik atau apa aja deh, dia suka mempelajari sesuatu, senang aja gitu. Ada yang memang orangnya tuh senang apa ya, ke laut atau ke pantai, ya. Dia tuh tipe orang yang sabar menunggu sesuatu. Ya mungkin karena jiwanya santai, dia sabar nungguin sesuatu. Dia suka membaca juga kayaknya. Baca apapun sih, bisa baca artikel, baca buku, novel, atau apa gitu ya. Nggak harus buku sih yang dibaca. Tapi dia mungkin dia ngerasa kalau apa ya, dengan membaca tuh kayak jendela dunia gitu, asik. Jadi dia senang membaca apa aja, entah artikel atau apapun. Membaca di internet juga bisa ya, via internet maksudnya, nggak harus baca buku maksudku ya. Dia tuh orangnya ada jiwa-jiwa pemberani gitu ya, kayak dia berani menghadapi apa ya, maksudnya nggak ada jiwa penakut. Dia berani, misalnya ada sesuatu nih, dia berani maju, kayak pasang badan, ya entahlah nanti dia bakalan salah atau disalahin sama orang, nah tapi dia nggak takut. Dia tuh kalau ngerjain apa-apa cepet loh, aku ngerasanya nih. Iya cepet, pikirannya itu jangka panjang. Dia suka ngelihat sesuatu itu long term, jangka panjang, lihat ke depan. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu, dia mikir nih ke depannya bakalan kayak gimana ya. Dewasa mungkin kali ya. Jadi dia nggak mikir yang sebatas sekarang aja atau saat ini aja, tapi dia lihat ke depannya akan seperti apa. Jadi dia tipe yang berpikir dulu sebelum bertindak, ya, daripada dia ragu-ragu atau belum jelas. Jadi dia suka berpikir dulu sebelum bertindak. Nah aku lihat apa ya, mereka itu orangnya pantang menyerah. Mungkin mereka ada yang punya hobi kali ya, hobi apa gitu, tapi hobinya mungkin dalam bidang seni ada. Entah suka kayak sama tanaman, ada juga. Entah yang suka painting mungkin, ya macam-macam sih aku lihatnya di sini. Mungkin mereka tahu hal-hal atau magic yang berhubungan sama supranatural, magic kayak tarot atau apa ya, hal-hal yang di luar nalar manusia ya, alam bawah sadar manusia. Kayak kamu lah, kamu juga pasti tahu kan soal tarot gini, yang berhubungan sama magic, supranatural, spiritual ya. Ada yang anak spiritual juga aku ngerasanya, kayak hubungan dia sama Tuhannya tuh ya mungkin cukup dekat. Kadang orangnya tuh tertutup ya, cuek, kelihatannya tuh cuek, kayak dia nggak mau tahu apapun. Ada yang tertutup atau misterius, ada yang sifatnya tuh kayak agak-agak sombong ya, sombong sok cool atau gimana ya, aku lihatnya di sini. Ya pokoknya orangnya kayak so cool gitu, tapi kalau yang belum kenal dia banget dikiranya mungkin dia sombong, padahal mungkin pembawaannya emang kayak gitu ya. Kadang orangnya ya, kalau misalnya menyangkut keuangan, dia tuh agak perhitungan atau pelit ya, pokoknya agak perhitungan aja gitu dia orangnya. Kadang misterius juga ya, pokoknya kayak menutup diri sih, bukan menutup diri, agak tertutup aja gitu kalau sama orang ya, entah sama orang baru atau enggak ya, dia kadang tertutup ya. Dia ini percaya tentang apa ya, kayak keajaiban yang tadi mungkin ya, magic. Jadi dia percaya kalau hidup itu kadang penuh keajaiban. Di sini ada yang orangnya memang jutek ya, jutek atau judes gitu mungkin ya, jutek sih. Jadi dia dilihat sama orang juga jutek. Dia itu kadang jutek ya orangnya ya.
jutek, agak-agak sedikit judes gitu, jutek ya. Sebenarnya juteknya itu kadang dia kayak ini apa, takut ya, dia tuh takut dimanfaatin atau takut disakitin mungkin sama orang. Kadang juteknya itu dia kayak berusaha buat melindungi dirinya ya, takut dia disakitin atau dia dimanfaatin sama orang lain, atau karena mereka itu kayak apa ya, pikirannya tuh suka, bukan negatif sih, tapi dia kayak lebih overthinking. Takut kalau misalnya dia dekat sama orang, takut kalau misalnya dia sedekat itu ya, entah baru kenal orang atau apa, dia takut kalau misalnya nanti bisa menyakiti dia ya, atau bisa nanti dia dimanfaatin sama orang lain. Nah itulah pikiran-pikiran itu yang kadang bikin dia kayak apa ya, kayak menjauh ke orang lain, atau dia tertutup orangnya, atau dia jadi misterius ya. Kayaknya nggak gampang sih dekat sama dia, aku liatnya ya. Soalnya dia kayak membentengi dirinya gitu dari orang-orang gitu luar, dari siapapun deh yang dia kenal. Agak-agak nggak gampang sih kayaknya dekat sama dia ya. Nah, ada yang aku liatnya dia itu mungkin kayak apa ya, orang-orang yang memimpin sesuatu ya. Ada yang mereka itu kayak orang-orang yang mungkin dipercaya ya, atau pimpinan dari sebuah bisa perusahaan, atau pimpinan dari komunitas atau organisasi ya, bisa juga ini sih kayak kepala keluarga juga bisa. Mungkin mereka juga kepala keluarga ya, kepala rumah tangga ada juga. Ada yang jiwanya itu kayak emosi, gampang emosi ya, cukup ekspresif, kayak agak emosional ya. Ada yang dia itu twin flame kamu mungkin ya. Di sini aku lihat kayak ada dua orang yang terikat terus, terkoneksi atau saling terhubung. Mungkin salah satu dari kalian ya, twin flame, ada yang udah cuek, atau ya mungkin kamu sama dia atau udah masing-masing pilih jalan hidup gitu ya, udah sibuk sama diri sendiri, tapi di sini saling terkoneksi dan terhubung. Bisa jadi yang hubungi kamu ya twin flame kamu ya. Kayak ada seseorang yang mau kirim pesan sih ya. Ada seseorang yang mau kirim pesan ya. Dan mungkin ada juga kamu yang sama dia kayak udah apa ya, ada yang membatasi diri atau membatasi komunikasi. Mungkin kamu atau dia ada yang udah membatasi komunikasi ya. Entah siapa yang membatasi diri atau membatasi komunikasi. Di sini aku lihat kayak ada yang menutup atau memberikan batasan. Bisa kamu atau dia. Di sini ada energi the moon. Aku ngerasa the moon di sini adalah seseorang yang kangen atau rindu. Tapi aku lihat mungkin keduanya dari kamu sih. Kangen kayaknya. Ada energi kangen atau rindu di antara kalian ya. Iya, mungkin kamu atau dia atau kalian dua-duanya saling rindu atau kangen, aku lihatnya di sini. Dan mungkin di sini ada energi mirror. Kalau kamu orangnya tertutup, ya dia juga tertutup. Kalau kamu orangnya misterius, dia pun sama kayak gitu. Pokoknya di sini ada energi mirror. Kayak kalian mungkin twin flame. Jadi kalian tuh kayak jiwa yang kembar, mirip, sama satu sama lain, ya. Ada beberapa karakter atau sifat di antara kalian berdua tuh yang mirip, ya. Atau energinya sama. Kalau misalnya kamu kangen, ya dia juga kangen. Kayak gitu. Kalau misalnya apapun yang terjadi sama kamu, ya nanti juga dia bakalan terjadi hal yang sama yang dia rasain gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi sama kamu nanti juga terjadi sama dia. Pokoknya energinya itu mirip ya. Kalian tau lah ya twin flame. Nah, dia ini tipe-tipe yang apa ya, suka pilih-pilih kali ya, pilih-pilih bakalan dekat sama siapa, pilih-pilih dalam berteman, bisa juga. Soalnya aku lihat ada energi di mana seseorang yang di sini suka membatasi diri dari sekeliling. Mungkin kalau dia ngerasa dia sama si A ini beda, dia membatasi diri. Kalau dia ngerasa
sama si B ini kok sifatnya beda atau nggak cocok atau apa, dia langsung membatasi diri. Mungkin dia bukan tipe orang yang bisa fake ya, jadi dia kayak ada batasan di antara dia dengan orang lain. Nah itu dia sendiri yang membatasi itu sebenarnya ya. Apalagi kalau dia ngerasa nggak nyaman, dia membatasi diri juga ya. Dia ini orangnya unik sih menurut aku ya. Menurut aku dia orangnya ini unik ya. Kayak dia percaya akan kayak ketuhanan ya, hal-hal yang berhubungan sama ketuhanan, tapi dia juga percaya sama hal-hal yang berhubungan sama gaib gitu, atau makhluk gaib atau supranatural kayak gitu ya. Tapi dia juga ada jiwa-jiwa di mana dia tuh kayak manis tuh apa ya, perilakunya, atau dia bisa semanis itu kita lihat ya. Padahal dia tahu hal-hal yang berhubungan sama supranatural juga. Ada jiwa femininnya juga ya. Dan mungkin dia tipe-tipe yang suka ini, kayak apa ya, tipe yang suka memberikan kabar kali ya, atau suka komunikasi ya. Aku lihat di sini ada jiwa-jiwa yang suka kasih kabar atau memberikan kabar ya. Kalau misalnya kamu pernah dekat sama dia, mungkin ya dia tipe-tipe yang suka memberikan kabar atau ngechat atau hubungin kamu. Ada yang karirnya atau pekerjaannya mungkin berhubungan sama apa ya, laut atau apa ya, pelayaran mungkin ya. Iya, mungkin dia seseorang yang bekerja di apa ya, di luar apa ya, maksudnya kamu sama dia mungkin ada yang LDR tuh bukan berarti kamu punya hubungan sama dia, belum tentu ya. Misalnya dia seseorang yang kamu kenal, memang dia tuh lokasinya di mana jauh, atau mungkin dia ada yang kerjanya itu dinas di mana jauh. Tapi ada juga yang memang pekerjaannya ini berhubungan sama pelayaran atau di laut ya. Iya, ada yang kamu sama dia tuh twin flame ya, kayak walaupun jauh kalian tuh kayak saling terkoneksi terus, kayak energinya tuh udah terkunci gitu kamu sama dia. Iya, ada juga mungkin kamu sama dia hubungannya udah dingin mungkin ya. Ya, atau dia dingin sama kamu atau kamu yang dingin sama dia. Ada dia itu yang dijagain sama spirit guides-nya. Dia punya spirit guides yang suka apa ya, membimbing dia, yang jagain dia gitu ya. Jadi dia kayak dilindungi terus sama spirit guides-nya. Iya, dalam keadaan apapun. Atau semesta tuh kayak melindungi dia. Kalau misalnya tadi kan aku bilang ya, ada yang anak spiritual, hubungannya ke Tuhannya tuh lumayan dekat gitu ya, cukup dekat. Jadi dia tuh kayak selalu dilindungi sama semesta. Iya. Semesta tuh kayak menjaga dia. Ada yang memang orangnya suka berdoa ya, aku bilang tadi. Dia tuh punya teman dekat atau best friend ya, sekitar 3. Paling sedikit 2, paling banyak itu 4. Kayak dia punya best friend. Dia bukan tipe-tipe orang yang gampang ngejudge seseorang gitu ya. Dan apa ya, dia itu seseorang yang percaya sama hukum karma, hukum tabur tuai, karma baik, karma buruk. Dia percaya sama hukum tabur tuai ya, sebuah karma itu dia percaya. Iya. Ada yang memang orangnya ini suka membantu orang, aku lihatnya. Dia baik, dermawan, entah bantu secara materi atau bantu waktu, pikiran, tenaga ya. Dia cukup ini sih, ringan tangan, suka membantu orang. Jadi dianggap beberapa orang dia itu kayak malaikat gitu ya, karena suka ngebantu. Atau hatinya itu baik ya, kayak malaikat. Maksudnya hatinya itu ya baik ya. Maksudnya nggak ada jahat-jahatnya kali ya, gitu kali ya. Ungkapan hati baik kayak malaikat tuh gimana sih? Bingung aku jelasinnya. Ada yang memang dari mereka itu kerja di bidang hukum, lawyer, atau jaksa atau hakim. Itu buat yang udah ini ya, memang udah punya pekerjaan. Tapi sedikit sih itu, sekitar 10% aja dari mereka yang kerja di bidang hukum.
Nah, mereka ini ada yang kerjanya itu memang jauh ya dari tempat tinggalnya. Atau misalnya dia tuh kerjanya merantau, jauh. Ada juga mungkin ya jauhnya dari kamu, LDR. Ya, entah kamu punya hubungan atau enggak, intinya dia jauh deh lokasinya dari kamu. Dia tuh orangnya pemikir banget, apa-apa dipikirin. Tapi dia suka nggak nunjukin kalau dia tuh tipe-tipe yang galau atau pemikir. Karena apa ya, orang tuh ngeliat dia tuh seseorang yang apa ya, kayak keras atau karakternya keras kepala atau keras hati gitu ya. Atau dia kayak packagingnya tuh dari luar seseorang yang kayak strong, kuat. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh suka galau atau suka memikirkan sesuatu ya. Nah, mereka ada yang kalau ngomong itu mulutnya tuh tajam banget, kayak to the point, dan kayak apa ya, kadang ngomongnya itu sedikit tapi bener atau sedikit tapi langsung ke intinya, dan itu kadang bisa nyakitin orang lain gitu ya. Tapi padahal maksudnya dia ya ke intinya aja ngomongnya. Mungkin mereka itu kayak nggak suka ngomong basa-basi ya. Mereka suka ngomong yang langsung ke intinya aja, yang penting-penting aja. Ada mereka ini yang orangnya morning person ya, biasa bangun pagi ya, atau bangun subuh atau apa gitu. Intinya kayak pas matahari terbit gitu ya, dia tuh orang-orang yang morning person ya. Dia ini dipercaya sama orang. Kadang ada yang memimpin suatu organisasi atau komunitas. Omongannya itu gampang dipercaya atau didengerin ya sama orang-orang. Karena dia yang tipe yang realistis. Atau dia tipe yang suka kayak kasih nasihat atau saran gitu ya. Atau suka ngasih advice ke orang sekitarnya. Ada juga yang kayak gitu. Kalau dia memang udah punya pasangan, mungkin pasangannya posesif, atau dia tipe-tipe yang posesif kalau sama pasangannya, atau clingy ya, kayak dia tuh maunya deket-deket terus sama seseorang ya, kayak nggak bisa jauh tipe-tipenya tuh. Iya. Atau kalau dia punya spirit guides ya, spirit guides-nya selalu deket dia, selalu sama dia terus. Intinya kayak dia tuh nggak pernah sendiri ya, entah sama spirit guides atau sama manusia gitu ya, kayak nggak pernah sendirian. Atau mungkin dia selalu punya teman atau sahabat yang selalu bantu dia, yang selalu ada buat dia. Mereka ini ada yang memang orangnya itu pinter ya, cerdas, pikirannya tuh pinter, pengetahuannya luas juga ada. Dan di sini ada energi third party ya, entah siapa yang ada di dalam hubungan seseorang. Tapi kebanyakan sih apa ya, si maskulinnya ya, yang ada dua orang atau ada dua hati ya. Iya, kayak ada seseorang yang mungkin aku ngelihatnya ada seseorang di mana dia mungkin udah punya pasangan, bisa juga, atau mungkin ya ada dua hati yang mengisi hatinya gitu ya. Ada dua orang lah yang mungkin dekat sama dia. Mungkin ada yang udah dealing sama seseorang, terus udah punya pasangan, tapi dekat juga sama orang lain. Mereka ini mungkin orangnya agak sensitif ya. Kayak gampang sedih atau apa-apa tuh kayak dibawa ke hati. Ya, jadi gampang baper kalau apa-apa. Suka nangis, suka sedih, agak cengeng ya, apalagi kalau dia feminin. Tapi di saat dia sedih atau di saat dia butuh seseorang, selalu ada aja yang kayak support dia, bantu dia atau temenin dia gitu ya. Dia itu orangnya suka bepergian, entah dia suka holiday atau apa ya, pokoknya dia suka bepergian deh. Pergian, jalan-jalan, traveling mungkin ya, tipe-tipe yang kayak gitu. Ya suka jalan-jalan ke pantai juga dia suka nih, aku liatnya ya. Dia suka yang nongkrong juga mungkin sama teman-temannya, have fun ya.
Ada yang energinya itu dia kalau ngerjain sesuatu itu cepat ya, geraknya cepat. Ada yang memang dia tuh orangnya suka bercanda ya kayaknya, suka bikin orang seneng atau bercanda atau yang lucu kayak gitu ya, humoris mungkin ya orangnya. Iya, humoris. Ada yang seneng kayak dancing ya, kayak dancing atau apa ya, ya dancing. Pokoknya aku lihat kayak ada seseorang yang kayak seneng dancing gitu, kayak buat menghibur dirinya, entah dancing atau entah nyanyi gitu ya. Pokoknya ada seseorang yang kayak senang menghibur dirinya sendiri, aku lihatnya ya. Ada yang memang energinya itu suka apa ya, kayak suka bikin sakit hati atau bikin orang lain terluka ya. Tapi kadang orang lain tuh nggak begitu sadar kalau dia tuh gampang menyakiti ya, entah dari kata-katanya, omongannya, atau tingkah lakunya ya. Ada juga memang dia tuh tipe-tipe yang apa ya, nggak pilih-pilih teman gitu, atau dia main sama siapa aja. Ini energinya beda ya aku ngerasanya. Ada seseorang yang memang pilih-pilih teman, ada seseorang yang memang nggak pilih-pilih. Bisa jadi ini karakternya di dua orang yang beda ya. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang bakal hubungin kamu, tapi itu nggak semua dalam kondisi mereka ada perasaan sama kamu ya. Bisa juga dia teman kamu ada, atau teman atau rekan kerja kamu mungkin ya, rekan kerja yang pernah kamu kenal atau pernah kalian dekat gitu ya. Mungkin dia kangen atau butuh sesuatu, terus dia kontak kamu ya, hubungi kamu. Ada yang kamu sama dia tuh hubungannya kayak udah putus, entah putus pertemanan atau memang udah gak komunikasi lagi, atau dia seseorang dari masa lalu kamu. Iya, ada yang energinya tuh kayak sebel atau marah sama kamu, tapi entah gimana dia tuh hubungi kamu ya, mau marah-marah apa gimana ya. Iya, pokoknya ada seseorang yang kayak pemarah gitu deh, emosian mungkin. Iya, ada yang memang hubungannya udah gak baik sama kamu, atau hubungannya tuh kayak udah renggang sama kamu, tapi tiba-tiba mungkin dia hubungin kamu. Ada yang bakal kayak mengungkapkan sesuatu atau terbuka sama kamu nih ya. Iya, atau ada yang memang hubungannya udah renggang sama kamu, terus kayak dia tiba-tiba berubah gitu sikapnya ke kamu. Kayak mau deket lagi, atau kayak pengen silaturahmi sama kamu baik lagi ya. Iya, ada yang hubungannya memang udah nggak baik sama kamu gitu. Entah sih kalian ada masalah apa, tapi kayak nggak baik. Entah apa orangnya yang nggak baik ya. Aku ngeliat kayak ada sesuatu yang nggak baik atau negatif atau toksik mungkin orangnya ya. Iya, terus kalian mungkin pernah debat atau pernah ada konflik. Iya, kayak ada seseorang yang pernah mungkin marah atau sempat ada konflik sama kamu. Tapi dia lama nih nggak hubungin kamu, terus dia tiba-tiba hubungin kamu. Orangnya tuh tertutup ya. Dia tuh tipe-tipe yang kayak kamu deh kayaknya. Kenal tarot atau suka cari pencerahan gitu ya. Entah pencerahannya itu apa ya, kayak sharing ke orang-orang yang dia percaya, atau misalnya dia suka cari pencerahan di video-video tarot, atau suka main tarot, atau tanya ke tarot-tarot reader mungkin ya. Kayak aku ngerasa ada seseorang yang memang suka cari pencerahan. Kalau kamu kan cari pencerahannya di video tarot kan, atau ya mungkin beberapa dari kamu ada yang suka reading juga, baca tarot. Mirip-mirip kayak kamu lah dia nih energinya kayaknya. Nah, hubungannya sama kamu mungkin pernah nggak baik terus jadi berantakan sekarang ya. Mungkin dia mau menyelesaikan masalah sama kamu, mungkin bisa. Ada juga yang aku ngerasa kayak sebagian dari kamu sama dia kayak punya unfinished business, jadi mungkin dia mau selesain, ngeberesin masalahnya sama kamu ya. Dia tipe-tipe yang strong loh, kayak apa ya, dia bisa menghadapi masalah apapun, keadaan apapun dia bisa, dia strong ya.
Dia kayak bisa apa ya, ada masalah apa aja dia bisa hadapi. Atau ada juga yang kayak dia tuh problem solver, kayak apa ya, ya problem solver, suka tipe-tipe yang bisa ngeberesin suatu masalah ya. Orang tuh banyak yang tertarik sama dia, atau banyak yang kayak interested sama dia, tapi ngerasa sulit buat dideketin karena dia itu terlalu apa ya, entah sih terlalu menarik atau terlalu independen, atau kayak orang tuh susah kayak ngerasa takut atau susah buat deketin dia karena ngerasa dia itu apa ya, kayak punya dunianya sendiri atau asik sama dirinya sendiri ya. Jadi orang tuh kayak segan mungkin ya buat deket sama dia, tapi banyak orang yang tertarik sama dia, sampai dia aja tuh kadang nggak peka kalau ada orang yang tertarik sama dia. Di sini ada energi third party, aku ngerasanya di antara kalian mungkin ada di dalam hubungan seseorang, atau sudah dealing sama orang lain ya. Terus di antara kalian ada yang tertarik satu sama lain. Iya. Atau kamu sama dia pernah, atau mungkin sampai sekarang kali ya, apa ya, pernah ketemu atau ngabisin waktu sama-sama, entah nongkrong, entah chill, entah hangout gitu ya mungkin ya. Nggak paham sih, aku ngerasa kayak pernah kalian ngabisin waktu bareng-bareng, entah berdua aja, entah sama siapapun gitu ya. Bisa berdua aja atau enggak, maksudku kayak gitu ya. Dia tuh orangnya keras ya, keras kepala atau keras hati sih. Ada yang keras kepala juga. Iya, tipe-tipe yang gak mau dengerin pendapat orang lain, atau gak mau dengerin omongan orang lain. Ada yang suka ngerokok, aku ya rasanya di sini. Ada yang suka ngerokok, ada yang suka sama minum-minum juga ya. Dia tuh orangnya pantang menyerah ya. Semakin dia ngerasa ada di kesulitan, dia semakin mau apa ya, merasa mampu buat lewatin itu kesulitannya. Orangnya misterius. Di sini ada energi kangen loh. Dia ini mungkin kangen sama kamu, makanya dia menghubungi kamu ya. Terlepas kamu kangen sama dia atau enggak, terlepas kamu bakalan merespon dia positif atau enggak, intinya mungkin ya dia pengen hubungin kamu aja. Terserah kamu mau merespon dia atau enggak, nolak dia atau enggak gitu ya. Kamu sama dia cukup deket sih aku ngerasanya. Cuma kadang ada apa ya, emosi-emosi atau konflik di antara kalian. Atau ada kayak hal-hal yang bikin kalian berdua tuh kayak panas, konflik ya. Padahal kalian tuh deket banget. Ada juga di antara kalian yang punya romantic feelings ya. Ada perasaan. Entah kamu atau dia, atau kalian dua-duanya punya perasaan satu sama lain. Ya. Dia ini kayak tipe-tipe yang pasrah. Ya, pasrah sama keadaan. Bukan tipe, tadi yang aku bilang dia tuh tipe-tipe yang santai, jadi pasrah aja sama keadaan. Bukan seseorang yang ngotot buat memaksakan suatu keadaan sesuai keinginannya. Bukan berarti dia gak mau usaha juga, bukan berarti dia gak mau effort. Dia itu paling sebel kalau kayak dimanfaatin, atau ada orang-orang yang mendekat ke dia tapi kayak manfaatin dia ya, atau bikin dia sebel atau bikin dia emosi. Dia tuh sebel banget kalau digangguin kayaknya. Ada energinya itu suka kepo, suka stalking ya, atau dia suka kepoin kamu ya. Iya, suka kepoin kamu. Atau sebelum dia hubungin kamu, dia kepoin kamu dulu. Kayak kapan ya waktu yang pas buat hubungin kamu, atau kamu nih kabarnya lagi gimana, atau kamu moodnya lagi gimana. Nah, dia cari tahu kamu dulu, baru dia ngerasa waktunya tepat buat hubungin kamu. Ada yang memang orangnya itu tipe-tipe yang sadar diri. Kayak misalnya gini, dia ngerasa kayak punya salah, terus dia introspeksi, sadar dirinya kalau dia tuh punya salah atau apa ya.
Ada yang energinya mirror juga sama kamu di sini, tadi aku bilang, entah twin flame, entah ya kalian energinya mirror, sama kamu sama dia. Dia kalau udah marah sama orang, emosi itu bisa langsung diluapkan loh. Iya, tanpa malu-malu dia tuh bisa semarah itu meluapkan emosinya, emosionalnya sama orang lain ya. Mereka ini ada yang cantik atau ganteng gitu ya, aku ngerasanya gitu. Jadi ada kayak orang-orang tuh yang kagum sama dia, entah kagum sama penampilan parasnya atau personality dia ya. Mungkin kamu sama dia punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Misalnya kamu suka masak, dia juga suka masak. Itu contoh ya. Atau misalnya kamu suka nyanyi, dia juga suka nyanyi. Iya, entahlah tentang kesukaan kalian atau hobi kalian atau pekerjaan gitu. Intinya ada sesuatu yang sama di antara kalian. Tapi lebih banyak kayak punya kesukaan yang sama sih. Ya, atau ketertarikan yang sama terhadap sesuatu. Kamu sama dia ini pernah ribut kayaknya ya. Aku ngerasa gitu sih. Kayak kalian tuh pernah ada konflik. Konfliknya tuh yang benar-benar apa ya? Kayak kelihatan banget salah satu ada yang emosi, ada yang marah. Iya, terus ada yang setelah emosi dan konflik itu langsung ada batasan di antara kalian. Nah, di sini ada kartu Two of Wands tuh ya. Terus setelah konflik itu ya udah kalian kayak nggak ada usaha masing-masing keduanya, entah usaha minta maaf, entah usaha komunikasi atau apa. Pokoknya kayak langsung ada batasan di antara kalian. Iya, kelihatan salah satu ada yang marah banget atau emosi banget. Entah apa nih, kenapa nih ya. Ada yang jiwanya tuh kayak ini ya, kayak childish atau kayak masih kekanak-kanakan. Kamu atau dia nih jiwanya childish, kayak apa ya, ya kayak kekanak-kanakan. Entah jiwanya masih kayak anak kecil atau childish, belum dewasa ya. Ya mungkin bisa usianya belum dewasa, mungkin tingkat kedewasaannya juga belum sedewasa itu ya. Ada emang orangnya toksik ya, terus dia suka kepoin kamu ya. Salah satu dari kalian mungkin udah punya hubungan ya, atau dealing sama orang lain. Nah dia tuh suka kepoin hubungan kamu mungkin ya, atau dia tahulah kalau salah satu dari kalian udah punya apa ya, udah punya hubungan gitu ya. Ada energi di mana dia mungkin pengen ketemu sama kamu ya kayaknya. Ada juga mungkin setelah dia hubungi kamu, atau pas dia hubungin kamu itu dia ngajakin ketemu sama kamu ya. Mungkin ngerasa ada sesuatu yang mau diselesain, atau dia kayak pengen ketemu aja gitu, kayak mau tahu kabarnya kamu, atau kamu sehat atau enggak, terus sekarang tuh kayak gimana. Karena aku ngerasa di sini kalian ada yang udah lama banget nggak komunikasi, udah lama banget nggak ketemu. Jadi ada seseorang yang memang kayak pengen tahu kabarnya nih gitu ya. Iya, ada yang memang mungkin udah ketemu atau nanti bakalan ketemu. Ini energinya ada yang udah ngerasain sih. Maksudnya ada yang mungkin yang ngerasain udah dihubungi, atau mungkin udah ketemu. Dia ngajakin kamu ketemu itu dengan mengumpulkan keberaniannya loh. Iya. Dia kayak berusaha berani aja gitu buat ngajakin kamu ketemu, buat hubungin kamu ya. Ya mungkin dia sebenarnya nggak seberani itu orangnya. Ada juga gini, misalnya dia hubungin kamu, terus kamunya cuek. Aku ngerasa di sini ada yang energi yang cuek. Mungkin kamu ya, kalau orangnya hubungi kan nggak mungkin cuek dong, ya nggak sih? Kan dia mau hubungi, masa dia yang cuek? Mungkin kalian, ini kamu yang dihubunginnya ini kayak nggak merespon positif atau cuek pas dia hubungin. Padahal yang hubungin itu kayak udah baik-baik atau kayak ngebaik-baikin gitu, ya. Karena mungkin ada yang punya salah kali ya, atau pernah menyakiti, jadi dia kayak ngebaik-baikin gitu yang dihubunginnya. Iya. Ada mungkin gini ya, aku ngerasa ada seseorang yang mungkin pernah disakitin atau pernah dilukai, makanya dia cuek. Atau dia kayak masih sedih ya, ada energi yang sedih. Aku ngerasa di sini sedih, tapi sedihnya tuh karena apa gitu, makanya dia jadinya cuek.
sama yang menghubunginya. Ya. Oke, ini aja ya, gengs. Ini kapannya ya, kalau misalnya aku ditanya kapannya dia hubungi, ada yang dalam waktu dekat, ada juga yang pas mendekati akhir tahun ini. Mendekati akhir tahun ini. Iya. Jadi energinya gitu, ada yang dalam waktu dekat ini atau pas di dekat-dekat akhir tahun. Ya, kan mungkin dia mau mungkin apa sih Dinda? Mungkin dia mau ngajakin kamu ketemu atau mau ngajak tahun baruan bareng. Cie. Ya udah, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Ada zodiak Cancer, Capricorn, Leo, Taurus, Gemini, Virgo, Pisces, Scorpio, Aries. Hurufnya bisa salah satu inisial dari huruf ini. Ya, inisial nama kamu atau nama dia. Ada huruf X, H, B, Z, C, F, E, K, M, D, W, J, G, S, I. Ya, oke, itu aja ya, gengs. Ini aku zoom. Thank you ya, gengs ya. Thank you, gengs, for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive, live your heart, mind, and soul. Bye-bye.